Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Karina Aulia Haka dengan NIM 858834774. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan PGSD Pokjar Gondang Wetan. Video praktik mengajar terpadu kelas 3 dengan tema cuaca ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Langsung saja yuk kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini cuacanya cerah atau mendung ya? Nah, biasanya ketika cuaca cerah, anak-anak ngapain? Paginya cerah, malam hujan, terus ya malamnya hujan, siangnya mendung, apa tidak? Oke, Bu Guru punya video nih, video tentang pembelajaran. Video tadi, ada yang tahu video tadi membahas tentang apa? Tentang cuaca, pintar. Nah, dalam video tadi kira-kira ada cuaca apa saja yang disebutkan? Hujan, berawan, terus cerah. Nah, itu adalah contoh-contoh jenis cuaca. Nah, ketika cuaca berubah-ubah, apakah mempengaruhi kegiatan manusia? Ya, mempengaruhi. Misalnya saat cuacanya cerah, itu bisa menjemur pakaian. Terus apa lagi tadi? Ketika mendung, apa ini tadi namanya? Jemuran supaya tidak kehujanan. Nah, kalau cuacanya sedang hujan, kita beraktivitas di dalam rumah saja. Oke. Nah, dari video tersebut cuaca juga mempengaruhi pakaian manusia.
bacakan. Siapa yang mau maju menceritakan pengalamannya? Cuaca mendung, saya disuruh ibu mengangkat jemuran. Tidak lama setelah itu hujan turun. Oke, tidak lama setelah itu hujan turun. Berarti kan gambar ini. Di situ ada berapa gambar? Ada 2 gambar. Nah, bagaimana keadaan cuacanya dari gambar yang anak membawa payung? Dan kalau di sampingnya? Oke, sekarang apa itu cuaca? Jadi anak-anak, perhatikan ya. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca terjadi dalam jangka waktu tertentu sehingga cuaca berubah-ubah. Tahu maksudnya nggak? Misalnya gini, cuaca itu adalah keadaan udara di saat waktu tertentu. Misalnya, ketika pagi cuacanya cerah, ketika siang hari cuaca jadi panas, kemudian sorenya jadi berawan, malamnya hujan. Nah itu cuaca berubah. Cuaca juga keadaan di tempat tertentu, misalnya pasuruan panas, di malam hujan. Nah, maksudnya apa? Ada udara pada tempat tertentu. Nah, dia jenis-jenis cuaca ini. Ada cuaca apa saja itu? Awan. Oke, tadi cuaca cerah. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang. Nah, sinar matahari ini terasa hangat. Biasanya ketika pagi hari. Nah, cuaca cerah biasanya dimanfaatkan oleh manusia ngapain aja? Oke. Kan itu ketika cuaca sedang cerah. Nah, ketika cuaca panas ditandai dengan sinar matahari yang panas dan terik. Biasanya ketika zuhur beduk panas, jadi kita di rumah ada ya. Nah, suhu udara sangat panas. Nah, ketika cuacanya sedang panas, apa yang kamu rasakan? Iya, berkeringat, sumuk. Terus apa lagi? Iya. Haus. Ya apa enggak? Pingin minum es enggak kalau cuacanya panas? Iya. Nah, ketika cuaca panas, biasanya kita berteduh bisa di bawah pohon, bisa di dalam rumah, bisa di bawah sekolah, ya kan? Di sekolah yang ada atapnya. Tuh. Kita sebaiknya beraktivitas di dalam rumah aja. Oke. Kemudian kita juga harus minum banyak air untuk menjaga dehidrasi tubuh. Pernah nggak merasa haus banget gitu? Iya. Nah, saat cuaca panas ini, pakaian yang tadi kita jemur itu akan jadi kering karena panas. Oke. Kemudian cuaca berawan. Nah, ketika cuaca berawan, udara akan menjadi sejuk. Nah, saat ini matahari akan bersembunyi di balik awan. Makanya kalian tidak akan kepanasan. Apa yang kalian lakukan ketika cuaca berawan? Bermain. Bermain sepeda. Main
ketika cuaca mendung. Saat cuaca mendung, awannya berwarna apa? Berarti tandanya mau apa? Hujan. Jadi sebelum hujan, hawanya itu terasa panas. Lalu terjadilah mendung. Nah, yang nantinya akan hujan. Nah, ketika cuaca mendung, kita sebaiknya ngapain aja? Petani akan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, hujan dapat membuat petani senang karena sawah akan kering. Oke. Nah, sekarang cuaca hujan. Nah, kalau misalnya hujan turun, udaranya terasa dingin. Nah, sedikit akan mulai turun. Yang disebut dengan apa? Hujan gerimis, ya. Jadi semakin hitam awan akan semakin deras hujan yang akan turun. Oke. Nah, ketika cuaca hujan, sebaiknya kita ngapain? Kita boleh loh main hujan-hujanan, tapi ketika hujan disertai badai dan petir, sebaiknya kita beraktivitas di dalam rumah saja. Oke. Nah, kenapa cuaca bisa berubah-ubah? Jadi cuaca bisa berubah-ubah itu karena tinggi rendahnya suhu yang ada di bumi. Nah, juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Ada yang tahu rotasi bumi apa? Ya, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi itu berputar. Ada yang tahu kalau bumi itu berputar? Oh iya, betul. Ya, jadi bumi itu berputar ya. Nah, itu juga menyebabkan perubahan cuaca. Nah, cuaca juga dipengaruhi oleh faktor apa saja? Suhu, hari sedang cerah, ya enggak? Kalau misalnya kita melihat awannya hitam, kelabu, maka cuaca diperkirakan akan hujan. Nah, ini ada proses pembentukan awan ya. Ini ada danau, perhatikan. Ini ada danau atau ada pantai misalnya yang lain. Nah, ketika suhu udara terasa panas, air akan mengalami penguapan. Nah, air akan mengalami penguapan itu kayak asap. Dia akan bergerak naik ke atas. Bergerak naik ke atas akan mengkondensasi menjadi awan. Di sini siapa yang pernah melihat ibunya masak air? Pernah siapa? Oke, pernah ya? Yang ibu masak air, oh sering sekali. Oke. Nah, ketika kita melihat ibu masak air, ada asapnya apa enggak? Ada. Nah, asap itu tadi yang akan naik ke atas, dia jadi awan. Nah, ketika awannya itu sudah melebihi muatan, sudah berat, akan turun hujan. Nah, bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa. Nah, ini ada jenis-jenis awan. Ada awan cumulus, ada awan stratus, ada awan cirrus, ada awan cumulonimbus. Kalau awan cumulus ini biasanya
cuacanya sedang cerah. Kalau awan cumulonimbus itu hitam warnanya besar, berarti tandanya mau hujan. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini jenis-jenis awan. Anak-anak kalau misalnya keluar bisa dilihat awannya. Ya, kan bentuknya berbeda-beda. Nah, perubahan cuaca secara tiba-tiba disebut dengan cuaca ekstrim. Ketika cuaca ekstrim itu bisa menyebabkan badan mudah terserang penyakit. Contohnya flu, bisa diare, dan lain-lain. Nah, ketika kita menghadapi cuaca ekstrim itu bisa dilakukan dengan olahraga, kemudian memakai masker, makan makanan sehat, membersihkan lingkungan. Biasanya warga-warga ini bergotong royong ketika musim hujan, membersihkan selokan supaya tidak tersumbat. Kalau tersumbat nanti akan jadi apa? Bisa banjir, nanti akan jadi banjir. Kemudian kita juga harus membuang air yang tergenang karena nanti akan jadi bibit-bibit nyamuk. Sudah? Oke, pintar. Terima kasih. Nah, sekarang tadi masih ingat nggak cerita tentang Budi membantu ibu menjemur pakaian? Oke, masih ingat. Apakah yang dilakukan Budi dan ibunya adalah bekerja sama? Iya, kerja sama. Itu apa? Ada yang tahu? Apa? Gotong royong. Ya. Iya, mengerjakan bersama. Di sini ada yang pernah membantu ibu nggak? Menjemur pakaian. Oke, pernah? Pernah menyapu. Oke, jadi, ayo didengarkan. Jadi, habis ini selesai. Jadi, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa kok dilakukan kerjasama? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Misalnya gini, tiket kelas bisa nggak kira-kira kalau dilakukan sendirian? Tidak bisa, berat kan, capek ya. Kira-kira bisa nggak orang membangun rumah sendirian? Tidak bisa. Gotong royong. Nah, ini ada bentuk-bentuk kerjasama. Seperti apa aja? Ada siapa yang bisa menyebutkan? Menjemur pakaian. Iya, bos. Belajar bersama. Ya, apalagi yang cowok-cowok, ayo. Apa? Apa? Tiket kelas, ya bisa. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama, ya. Di sini bentuk juga mau mempraktikkan bentuk kerjasama. Ya, kerjasama dibagi di bentuk kelompok. Kelompoknya jadi 3 kelompok ini aja ya. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang apa?